Pada saat satu yang viral hampir tembus 3 juta yang pakai. Wow. Ada yang namanya TikTok Photo Bot gitu kan, karena dulu belum ada fitur foto-foto di Instagram sampai 4 kali gitu kan. Oh Jadi iya iya. jadi pakai buat filter kayak gitu tembus. Jadi banyak followers yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jubel, kembali lagi di Jubel Inspiratif yang selalu menghadirkan tamu-tamu yang menginspirasi. Bersama saya Hairun Nisa Nurin Imanina, Duta Literasi SMA Plus Negeri 17 Palembang. Nah Sobat Jubel, pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang menginspirasi. Beliau ini jago sekali loh membuat filter Instagram. Langsung aja yuk tanpa berlama-lama kita sambut dan kita sapa. Ini dia Kak Bobby. Halo Kak. Halo. Oke, sebelumnya bisa perkenalan dulu nggak nih Kak? Mungkin Sobat Jubel yang lagi menonton nih pada belum kenal. Oke. Sebelumnya kenalin, nama aku Bobby. Aku biasa membuat filter Instagram. Nah, jadi di sini Nurin beserta tim mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Bobby yang sudah mengesempatkan hadir dan mau menjadi tamu Jubel Inspiratif pada episode kali ini. Sebelumnya gimana nih Kak, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya Kak Bobby ini pertama kali atau sudah pernah datang ke SMA 17? Ini pertama kali sih datang ke SMA 17. Wah, gimana nih kesan pertama ngelihat SMA 17 baik dari lingkungannya, siswa-siswanya gimana nih Kak? Oke, aku lihat di sini dari aku masuk, dari sampai ke aula, ke tempat yang ada resepsionisnya, itu bener-bener buat aku nyaman gitu. Dari awal aku masuk udah dapet aura yang nyaman banget gitu. Oke, siswa-siswanya gimana nih menurut kakak? Pertama aku datang tadi ke aula, kan aku diundang untuk jadi pembicara tentang augmented reality. Nah, aku tuh bingung kenapa ini pada teriak-teriak, nggak taunya ini lagi ada kayak ice breaking kayak gitu. Oh iya. Seru banget liatnya, kayak di SMA aku dulu nggak ada yang kayak gini, diem semua. Pada aktif-aktif ya Aktif-aktif, siswa-siswanya. ya, asik-asik gitu. Oke, jadi kakak kedatangannya ke sini adalah untuk menjadi narasumber di workshop P5 project ketiga anak-anak kelas 10 kali ini ya kak ya. Iya. Oke, kak sebelumnya tuh kan kita nih pada project ketiga kali ini itu ada membuat sebuah filter dan barcode dengan tema augmented reality nih kak. Sebenarnya augmented reality itu apa sih kak? Bisa jelasin nggak nih kepada Sobat Jubel? Jadi kalau augmented reality yang bisa disebut AR atau AR itu kan menggabungkan antara dunia nyata dan digital. Jadi contohnya kalau misalkan kita mempunyai suatu objek yang kita bakal scan, mengeluarkan apa yang pengen kita keluarkan. Oh, jadi kayak dia tuh dari handphone tuh bisa tapi cuman only lihat di layar smartphone gitu ya? Iya. Oke kak. Nah, sebenarnya asal usul filter Instagram itu tau nggak sih kak dari mana ya? Kalau saya pertama kali itu taunya pas dari Snapchat. Snapchat kan dia Itu aplikasi pertama ya? Pertama yang membuat filter. Jadi kebanyakan filter kreator lihat inspirasi dari sana. Oh, gitu. Dari Snapchat baru akhirnya ke Instagram, bahkan di Facebook sekarang juga ada ya. Oke. Nah, jadi kalau bisa kakak jelasin sebenarnya hubungan augmented reality dengan filter Instagram tuh gimana sih kak? Konsepnya tuh bisa jadi bergabung kayak gitu? Karena basicnya dan basetnya tuh filter Instagram menggunakan augmented reality untuk jadi setiap kalau misalnya ada nih ya filter tuh kayak ada kupu-kupu atau kucingnya gitu, itu udah termasuk AR atau belum itu kak? Udah termasuk AR. Oh, tapi seluruh filter Instagram tuh termasuk AR atau enggak sih sebenarnya?
otomatis AR. Oh, oke. Selain itu jelas contoh filter di Instagram tuh ada apa aja sih Kak jenis-jenisnya? Selain kan biasanya tuh ada yang kuis, terus ada apa lagi selain itu? Untuk macam-macam filter itu yang seperti kita jelaskan, ada filter bandu kucing, ada yang untuk filter kuis, tapi sebutannya itu yang biasa di kreator itu nyebutnya face tracking. Face tracking itu gunanya untuk scan muka keluar apa, itu ada stiker, ada bandu gitu. Kalau yang lainnya ada yang namanya plane tracking. Ada juga kalau plane tracking itu lantai yang ada keluar karakter gitu. Iya. Kayak kalau misalkan kita nyebutnya Pokemon Go. Iya contohnya. Terus selain itu ada lagi nggak nih Kak? Kalau untuk yang lain ada yang target tracking, yang scan gambar. Kita bakal lihat gambar itu dalam bentuk 3 dimensi gitu ya? 3 dimensi dan terlihat lebih hidup gitu. Oh begitu. Oke, Kak bisa nggak nih jelasin gimana sih cara membuat filter Instagram? Pasti sobat-sobat Jubel yang lagi nonton ini penasaran banget nih. Caranya gampang banget. Ini caranya pakai aplikasi yang namanya Metaspark. Nah, di Metaspark itu kalian diharuskan buat akun Facebook dulu dan juga punya akun Instagram. Kedua akun itu harus terhubung karena kita ngupload filternya dari Facebook. Kemudian tampilnya bakal ada di Facebook dan Instagram. Kayak gitu. Oh gitu. Nah berarti itu otomatis nanti filter yang kita buat itu ada nama Instagram user Instagram kita ya Kak? Iya benar, atas nama akun sendiri. Uploadnya itu di websitenya yang namanya Metaspark Hub. Gitu. Oke. Kak, selama kakak membuat filter pasti udah berkali-kali kan ini. Apa sih, ada nggak tantangan terberat yang susah kalau lagi membuat filter tuh, ada apa sih Kak? Pasti banyak sekali rintangan. Yang paling sering itu udah capek-capek, udah mengatur step by step, udah ngerasa bener, nggak taunya ada aja yang salah. Akhirnya ngulang baru lagi kayak gitu. Apalagi kalau misalkan kita bahasanya tuh gitu patch-nya itu nggak sesuai, itu ngulang lagi bakal. Gitu. Nah, selain tantangan pasti sebelumnya tuh ada nih yang bikin kakak tertarik ingin membuat filter Instagram. Apa sih yang bikin kakak tertarik pengen membuat filter Instagram Kak? Kalau aku sih tertarik karena kayak kita ngerekam wajah tuh gimana sih biar wajah kita bisa ngikutin stiker yang bisa ngikutin wajah kita. Tertarik karena itu, karena kayak canggih banget ini buatnya, augmented reality canggih banget. Kayak gitu. Kakak belajar bikin filter Instagram tuh sendiri atau ada ikut komunitas atau gimana Kak? Kalau dulu awalnya itu sendirian, sampai akhirnya kan ada salah satu tempat kursus buka itu gratis, jadi ngikutin tuh, jadi nambah ilmu lagi. Dulu otodidak belajar, tapi diasah lagi dengan fitur baru, diajarin oleh mentor-mentor yang udah ahli gitu ya lagi. Jadi nambah lagi ilmunya di situ. Kalau boleh tahu itu sejak tahun berapa Kak kakak belajar buat Kalau awalnya tuh tahun 2019 pas kuliah, lagi suntuk-suntuknya. Jadi mencari refreshingnya tuh sambil belajar buat filter Instagram. Gitu. Menurut Bapak ada nggak sih manfaat dari dibuatnya filter Instagram ini? Kalau manfaatnya sih banyak, terutama buat promosi. Contoh kita punya online shop, kita mau promosiin barang kita, kita manfaatin yang namanya filter Instagram. Karena dengan adanya filter Instagram, orang bisa tahu, nggak hanya lihat di akun Instagram, lihat di feed, kita bisa coba filter interaktif dari produk itu, dari all shop itu, lebih menarik, mengundang banyak orang gitu. Iya, jadi kayak orang tuh jadi penasaran juga kan, pasti dilihat tuh ya Instagramnya. Iya. Oke Kak,
Kak, gimana ya, kan sekarang tuh filter Instagram tuh banyak banget jenisnya kan, bahkan ada yang make up dan itu tuh bisa merubah kita tuh berbeda banget itu dengan aslinya kan. Nah, jadi itu bisa membuat orang-orang tuh tertipu gitu kan. Nah, gimana sih tanggapan kakak kalau ngeliat hal-hal yang kayak gitu? Kalau tanggapan aku sih fine-fine aja pakai filter. Cuma kalau untuk pemakaian yang setiap saat itu kadang mikirnya, oh orang ini mukanya beneran kayak gini apa beda gitu. Jadi bisa di skip dulu pakai itu. Ada yang nggak pakai filter, ada yang pakai filter biar orang itu tahu kayak gitu. Kalau menurut aku sih fine aja pakai filter ada kan buat dipakai kayak gitu. Iya bener sih. Oke Kak, jadi kalau misalnya filternya itu kita juga sebagai yang mengonsumsi, yang melihat tuh harus bisa bijak-bijak juga memilih dan membedakan yang mana yang pakai filter, mana yang enggak kan. Oke Kak, biasanya saat membuat filter kakak membutuhkan waktu berapa lama nih dalam pengerjaan membuat filternya? Awal-awal itu bisa 1-2 hari untuk ngulik-ngulik cara buat filternya, karena kalau untuk langsung bisa itu susah. Kalau misalnya satu project aja kayak buat kuis itu butuh waktu hampir 1 hari buat nguliknya itu. Tapi kalau udah bisa, udah save filternya, kita tinggal ganti aja gambar-gambarnya, nggak nyampe itu 10 menit. Kadang kayak gitu. Kadang kalau misalkan mau buat asetnya ngulang lagi, gambar-gambar ngulang lagi, itu kadang pakai Photoshop, itu makan waktu sejam atau 2 jam cuma buat ngedit ulang kayak gitu. Kecuali kalau misalkan ada template-nya, dia langsung diganti aja. Oh begitu. Kakak waktu terlama kakak membuat filter 1 hari atau berapa hari nih Kak? Kalau filter terlama itu pernah untuk buat lomba, itu pernah sampai, kan itu kan ada deadline-nya. Kadang ada yang seminggu, waktu itu ada yang 2 minggu. Nah itu 2 minggu itu dibenerin terus sampai untuk yang ditampilin tuh benar-benar maksimal kayak gitu. Oke Kak. Itu yang paling terlama selama ini ya. Kak, kalau untuk membuat filter itu membutuhkan alat-alat apa aja sih? Kayak menggunakan komputer, menggunakan kakak kalau bikin filter tuh pakai apa aja Kak? Kalau untuk bikin filter itu paling yang wajib itu kan bisa editing. Nah, pasti butuh Photoshop atau Canva gitu kan buat ngedit kalau mau bikin stiker wajah atau bikin kuis. Nah, dari Photoshop dulu. Kemudian kalau udah Photoshop, baru ke aplikasi pembuat filternya yang namanya Metaspark Studio. Kalau device-nya cukup menggunakan laptop udah cukup itu Kak? Udah menggunakan laptop cukup. Dan kalau untuk testingnya, kalau cuma laptop dia nggak bisa. Dia harus pakai HP buat testingnya. Kalau buat laptop aja kita lihatnya cuma satu arah gitu. Karena cuma kita yang lihat. Kalau kita pakai HP, kita bisa tes, bisa nyuruh orang pakai juga gitu. Gitu. Tapi Kak, kemarin itu tuh kan ada coba tuh di iPad. Tapi kalau di iPad dia nggak bisa ya. Tapi dia bisa digambar-gambar gitu. Ya itu kalau iPad pas aku coba tadi, dia emang ada yang beberapa nggak support di iPad. Gitu. Kak, kalau dalam pembuatan filter Instagram, kenapa ada filter tuh yang cuma 1 orang bisa pakai, tapi ada juga filter Instagram tuh yang bisa 2 orang gitu pakainya? Itu si kreatornya ada yang ngasih satu fitur yang bisa 1 wajah, ada yang 2 wajah. Itu kemungkinan dia emang nggak bisa kasih 2 wajah, dia ngaturnya nggak bisa 2 wajah, atau memang dia nggak mau 2 wajah. Cuma bisa 1. Biasanya kalau untuk wajah tuh maksimalnya berapa Kak? Kalau maksimalnya tuh, kalau aku terakhir ada 5, tapi kalau diulik lagi bisa 10 lebih gitu bisa. Tapi tergantung filternya, kalau semakin banyak semakin berat dia. Begitu. Oke. Kak, kalau misalnya lagi buat filter Instagram tuh suka dapat inspirasi dari mana sih Kak? Kalau untuk inspirasi kebanyakan dari YouTube juga kan sekarang udah banyak tutorialnya. Paling lihat tutorial bentar,
buka Instagram, buka TikTok. TikTok kan sekarang juga tempat nyari inspirasi juga kan. Iya, benar. Bisa dari situ, dari TikTok, dari Instagram Reels, kadang dari situ. Yang paling sering itu dari TikTok sih, karena tren-tren viral sekarang kan dari TikTok semua. Iya, benar sih. Oke Kak, jadi kalau buat filter itu nggak harus lah kita mau kursus, sebenarnya bisa juga ya belajar otodidak, udah banyak kan sekarang cara-caranya. Benar. Oke, apa sih Kak kemarin yang membuat Kakak tuh pengen belajar membuat filter Instagram? Karena apa? Yang pertama itu yang aku sebutin tadi, karena tertarik dengan filter yang bisa deteksi wajah. Aku kira kalau misalkan kita ngedit di Premiere Pro itu kan harus trackingnya lama kan. Ternyata kalau dari aplikasi pembuat filter ini tinggal klik, dia langsung bisa mendeteksi wajah gitu. Jadi pertama kali itu ngerasa ini, wih bagus banget ini gitu. Pengen nyoba juga gitu. Ternyata gampang gitu. Gimana tanggapan respon keluarga Kakak saat Kakak udah bisa nih membuat filter Instagram? Teman-teman Kakak gimana sih respon mereka saat tahu itu Kak? Sejak bisa buat filter dari tahun 2019 itu masih aman-aman aja, karena belum ada yang viral. Oh ya. Pada saat satu yang viral hampir tembus 3 juta yang pakai. Wow. Ada yang namanya TikTok Photo Bot gitu kan, karena dulu belum ada fitur foto-foto di Instagram sampai 4 kali gitu kan. Jadi pakai buat filter kayak gitu tembus. Jadi banyak followers yang masuk dari orang luar negeri, sampai itu followers aku naik terus, dan reaksi teman-teman aku, wah ini selebgram ya, jadi kayak gitu dia reaksinya. Padahal bukan selebgram, cuma pembuat filter, cuma banyak yang follow karena mau pakai. Iya. Gitu. Kalau boleh tahu apa nih Kak Instagramnya, kali Sobat Jubel pada penasaran nih pengen lihat juga. Kalau Instagram pribadi sih @sibobi. Belakangnya @sibobis. Oke. Terus kalau untuk filternya tadi Kak, apa nama Instagramnya Kak? Kalau filternya yang tadi yang viral tadi. Iya. Cari aja TikTok Photo Bot. Iya. Oke Kak. Tapi banyak sih yang pakai TikTok Photo Bot juga sudah menggandakan yang itu kan, karena udah lama kan. Iya. Jadi yang aku udah mulai turun tapi masih tetap dipakai gitu. Oke, alhamdulillah. Kak, kalau dari membuat filter Instagram nih, bisa nggak sih ini dijadikan peluang usaha atau pekerjaan tetap mungkin? Karena ini menjanjikan atau enggak ini Kak menurut Kakak? Kalau menurut aku, kalau untuk pekerjaan tetap jangan dulu. Tapi kalau untuk sampingan boleh banget, karena peluang usaha buat filter ini lumayan loh. Kalau misalkan kita bisa buat filter untuk undangan pernikahan, kayak ada yang pakai filter undangan namanya ada nama orang yang nikah ya. Iya gitu. Itu kan otomatis orang mau kan order kayak gitu kan, untuk dia nama-namain biar estetik. Oh iya, sekarang kan apa-apa iya bener Kak. Jadi peluangnya itu pertama itu dari wedding sih kebanyakan, dan juga online shop. Online shop kan kadang pengen produknya up gitu kan. Jadi manfaatin namanya filter Instagram. Biar rame gitu. Oke Kak. Jadi kalau untuk pekerjaan tetap tapi jangan dulu ya, tetapi kalau untuk pekerjaan sampingan boleh banget ya. Oke Kak. Kak, gimana sih cara mengajak dan bikin orang tuh tertarik menggunakan filter yang kita buat? Banyak cara sih. Kalau misalkan dari pengalaman aku, kita lihat dulu tren TikTok ini. Kalau aku lihatnya dari tren TikTok yang pertama. Contohnya ada tren TikTok yang pernah ada photobot love 3000 gitu kan. Iya. Nah, ada photobot yang pakai Mac gitu kan. Pakai Mac. Nah, jadi frame Mac. Nah, jadi orang tuh kan tertarik, pengen nyobain juga, nggak punya Mac gitu, tapi pengen cobain juga. Nah, jadi dari filter yang munculinnya kayak gitu. Gitu. Jadi kita tuh harus ngelihat kondisi tren sekarang kan, karena cepet banget
ya. Perubahan tren. Oke Kak, gimana sih tanggapan Kakak melihat anak-anak SMA sekarang kan menggunakan kurikulum Merdeka nih. Nah, di kurikulum Merdeka ini kan ada yang namanya tuh Project P5. Nah, project ketiga kali ini tuh dengan konsep adanya augmented reality. Gimana sih tanggapan Kakak, anak-anak sekarang tuh udah belajar cara membuat filter? Itu gimana, Kak? Bagus banget sih itu menurut aku, karena dengan ngikutin pengembangan zaman kayak gitu, apalagi ini kan sudah modern banget ya, itu kan apa-apa ke teknologi itu memanfaatkan augmented reality itu bagus banget, apalagi sekarang kan mulai dari SMA, ntar kedepannya bakal naik lagi, meningkat lagi. Jadi bagus banget itu kalau belajar dari sekarang augmented reality. Oh iya, jadi bagus ya Kak, anak-anak sekarang tuh udah mengikuti zaman, enggak berfokus belajar pakai buku aja, kan udah menggunakan teknologi. Oke, Kak, selama ini apa sih moto hidup Kakak untuk bisa selalu bersemangat, untuk selalu mencoba? Kalau ada apa sih Kak moto hidupnya? Moto hidup dengan melihat ke depan, apa yang kita pengen itu harus benar-benar dicapai. Jangan udah pernah sekali salah udah nyerah, jangan. Jadi kedepannya harus coba terus sampai bisa, jangan pernah sama sekali nyerah, terus mencoba. Oke. Kak, kalau boleh tahu, saat misalnya nih ya kan Kakak pasti udah banyak banget ya buat filter Instagram kan. Pernah nggak sih ada tanggapan orang tuh negatif gitu loh terhadap filter Instagram yang Kakak buat? Banyak sih. Banyak ya. Pernah waktu itu lagi tren bikin filter We Bear Bears. Jadi ada 3 karakter itu kan yang 3 karakter beruang. Nah tapi yang masalah itu bukan 3 karakter beruang ini, logonya itu bentuk, mohon maaf, tanda Allah. Logo We Bear Bears. Jadi banyak dihujat karena pakai logo We Bear Bears itu karena bentuk lapas Allah. Jadi sampai saat itu aku kadang dapat DM, kenapa pakai ini, masih pakai ini. Besoknya aku ganti, akhirnya aku hilangin logo itu. Baru berhenti semua. Iya, berhenti dari situ. Yang selanjutnya paling dari orang luar negeri, karena orang luar negeri kan sensitif dengan kulit putih, kulit hitam. Nah, jadi pernah salah satu pakai filter aku, ya filter aku kan kadang mutihin banget. Iya, kan orang-orang Indonesia juga seneng banget kan gunain filter-filter kayak gitu. Iya, nah kenanya di luar negeri. Iya, jadi orang pakai filternya jadi kok putih banget, rasis ini katanya. Nah, kayak gitu. Itu yang paling itu sering kendala di kreator-kreator lain juga. Gitu. Kakak nih berarti ada nggak sih komunitas gitu pembuat filter-filter Instagram gitu, ada nggak Kak kalau boleh tahu? Kalau komunitas dulu sih pernah ikut di Spark AR Indonesia. Nah tapi karena sudah sepi di grup itu dan juga banyak yang pakai circle. Ya jadi aku kadang mikir ya udah satu-satu aja, kayak otodidak aja, nanti kalau misalkan nggak bisa belajar sama YouTube aja. Kadang mikirnya kalau circle kayak itu ya jadi terbatas apa-apa ya. Kadang mau buat ini, ini udah pernah dibuatnya kayak gitu, jadi sungkan kayak gitu kan. Ya jadi agak nggak enak, nanti dikira takutnya plagiat gitu kan. Mending kita nggak masuk circle itu, kita nggak tahu apa-apa, pas kita buat, nah disitu. Oke, benar sih Kak. Oke, sekali lagi terima kasih banyak ya Kak sudah mau datang dan mau menjadi narasumber di podcast Jubel Inspiratif episode kali ini. Oke, sekali lagi sukses terus ya Kak ya ke depannya. Semoga filter Instagramnya semakin maju dan banyak disukai dan diterima oleh masyarakat baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Amin.
Oke, terima kasih kepada Sobat Jubel yang sudah menonton episode Jubel Inspiratif kali ini. Jangan lupa untuk saksikan episode Jubel Inspiratif selanjutnya ya. Saya Hairunisa Nurin Imanina, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa.